Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umi Kalsum, kali ini kita akan membahas mengenai sistem penglihatan pada manusia. Mata, ya, kita akan membahas mengenai mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Menurut ilmu anatomi mata manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Mata bagian luar terdiri atas alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. Bulu mata adalah bulu yang terletak pada ujung kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Kemudian alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata secara melintang dan tersusun rapi. Alis mata ini berfungsi untuk memperindah dan melindungi mata dari keringat. Selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata adalah bagian mata yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Kelopak mata ini ada bagian atas dan bagian bawah. Kelopak mata bagian atas mempunyai otot yang disebut levator palpebrae yang dapat menarik mata untuk terbuka. Sedangkan kelopak mata bawah mempunyai otot orbicularis oculi untuk menutup mata. Kemudian kelenjar air mata. Kelenjar air mata atau kelenjar lacrimaris adalah kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut dengan fossa lacrimalis. Selanjutnya masuk ke mata bagian dalam. Di situ ada otot, kornea, iris, pupil, ada lensa, ada bintik buta, bintik kuning, retina, koroid, dan sklera. Ada juga konjungtiva. Apa itu konjungtiva? Konjungtiva adalah membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera. Sklera itu adalah bagian putih mata. Kemudian konjungtiva mengandung banyak sekali pembuluh darah. Konjungtiva berfungsi melindungi kornea dari gesekan, memberikan perlindungan pada sklera dan memberi pelumasan pada bola mata. Apa sih sklera? Sklera adalah lapisan mata yang berwarna putih dan relatif kuat. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea adalah lapisan mata paling depan dan merupakan pembungkus dari iris, pupil, dan bilik anterior. Kornea berfungsi memfokuskan benda dengan cara refraksi. Tebalnya 0,5 mm, sedangkan lensa terdiri dari kristal dan mempunyai dua permukaan dengan jari-jari kelengkungan 7,8 meter. Selanjutnya ada koroid, merupakan lapisan tipis di dalam sklera yang berisi pembuluh darah dan suatu bahan pigmen atau zat warna. Kemudian ada iris. Iris merupakan jaringan berwarna yang berbentuk cincin, menggantung di belakang kornea dan di depan lensa. Berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara merubah ukuran pupil. Pupil merupakan daerah hitam di tengah-tengah mata. Kalian bisa lihat itu bagaimana pupil mata kecil dan pupil mata besar. Pupil ini dapat kita lihat secara jelas ya. Selanjutnya masuk ke lensa. Lensa menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa pada mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh atau cahaya yang datang dari jauh, lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, cahaya yang datang dari dekat, itu lensa mata akan menebal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai retina. Retina merupakan lapisan jaringan peka cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata. Bisa kita lihat di situ di gambar. Retina ini berfungsi mengirim pesan visual melalui saraf optikus ke otak. Retina terbagi menjadi 10 lapisan dan memiliki reseptor cahaya aktif, yaitu sel batang dan sel kerucut pada lapisan ke-9. Selanjutnya, aqueous humor atau cairan aqueous merupakan cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea.
mengisi segmen anterior mata, serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea. Selanjutnya ada vitreous humor atau cairan humor, atau disebut dengan badan bening. Badan bening ini terletak di belakang lensa. Bentuknya berupa zat transparan seperti jeli atau agar-agar yang jernih. Zat ini mengisi pada mata dan membuat bola mata menjadi membulat. Selanjutnya ada saraf optik atau saraf mata. Saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Saraf optik memiliki fungsi untuk meneruskan sebuah rangsang cahaya hingga ke otak. Semua informasi yang akan dibawa oleh saraf nantinya diproses di otak. Dan dengan demikian kita bisa melihat suatu benda. Kemudian ada otot mata. Otot-otot yang melekat pada mata yaitu ada musculus levator palpebralis superior inferior, fungsinya mengangkat kelopak mata. Kemudian ada musculus orbicularis oculi, otot lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Kemudian ada musculus rectus oculi medial, otot di sekitar mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata dan bola mata. Musculus obliquus oculi superior, fungsinya memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Selanjutnya, bagaimana sih cara indera penglihatan itu bekerja? Secara singkat, mekanisme melihat dari mata adalah yang pertama itu cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika cahaya yang datang itu jauh, pupil akan melebar. Sedangkan jika cahaya yang datang itu dekat, pupil akan mengecil. Nah, kemudian setelah pupil menerima cahaya, itu lensa mata akan bekerja. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud itu jatuh tepat di retina mata di belakang sini. Dan kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Nah, kemudian otak memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem penglihatan pada manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.